Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2020, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Tax Collector. Film kita kali ini menceritakan tentang raja dari para mafia Meksiko yang tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang tidak mengikuti aturannya. Semua mafia harus membayar pajak kepadanya untuk menjalankan bisnis di tanah Meksiko. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri bernama David dan Alexis baru saja terbangun dari tidurnya. Alexis langsung menceritakan tentang mimpi buruk yang terjadi kepada anaknya. David berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau itu semua hanyalah sebatas mimpi. Lanjut, David bersama keluarganya makan bersama setelah selesai berdoa. Adik David yang bernama Delia juga tiba di rumah. Akibat pemanggangan yang lupa dimatikan, dengan asap yang mengepul, alarm dapur pun berbunyi. David segera mematikan alarm karena sangat berisik. Lanjut, David berpamitan untuk pergi bekerja. Saat tiba di tempat kerja, David terlihat marah kepada keponakannya bernama Luke karena berpesta di tempatnya. Beberapa saat kemudian teman David bernama Creeper pun datang. Tiba-tiba ketua geng di Clomo bernama Victor juga muncul. Victor terlihat takut di hadapan David dan Creeper karena mereka berdua adalah monster dari para mafia. Tujuan Victor menemui dua monster itu untuk meminta bantuan karena selalu diganggu oleh geng lain. David mulai menjelaskan peraturannya, setiap mafia di Meksiko harus membayar pajak 30% dari penghasilan. Tak ada yang bisa lari dari kedua monster karena mereka mempunyai jaringan di mana-mana, bahkan di dalam penjara. Tidak peduli apa saja, setiap narkoba yang dijual, setiap wanita yang dijual, bahkan setiap senjata yang dijual, di sana pasti ada 30% milik dua monster itu. Setelah mendengar semua penjelasan dari David, wajah Victor terlihat memucat ketakutan. Di perjalanan, Creeper membahas tentang penjelasan David yang terus berulang-ulang kepada setiap orang. Untuk menumbuhkan inspirasi, Creeper memperlihatkan banyak foto wanita. Namun di sana David menolaknya. Kemudian mereka menemui sang pemimpin paman David bernama Lois. David menceritakan tentang wajah Victor yang sangat gugup ketika berhadapan dengan mereka. Namun Lois sudah menyadari bahwa wajah mereka berdua memanglah seperti monster. Di sini David dan pamannya menggunakan bahasa isyarat. Entah apa yang mereka rencanakan, hanya mereka berdua lah yang tahu. Lanjut, mereka berdua kembali menagih pajak kepada salah satu ketua mafia. Ketika di mobil, David dan Creeper membahas tentang Creeper yang menghamili wanita 4 anak, yang membuatkan Creeper menjadi mendapatkan masalah besar. Tiba-tiba geng lain yang dipimpin Grampy menghubungi David untuk meminta bantuan. Mereka pun bergegas menuju lokasi untuk menjalankan misi sampingan. Setelah tiba di sana, ternyata orang dari geng keluarga Blood meniduri kekasih Grampy. Karena tidak ingin mempengaruhi masalah bisnis, David meminta Grampy melepaskannya sebelum masalah menjadi besar. Lanjut, mereka berdua langsung menghampiri ketua geng Blood bernama Bond. David menjelaskan kalau yang terjadi tidak ada kaitannya dengan bisnis. Itu hanya masalah pribadi mereka saja. Bond senang dengan cara David menyelesaikan masalah tanpa mempengaruhi bisnis mereka. Di dalam mobil, Clipper mengatakan seharusnya David tidak melakukan damai. Namun David memberitahu bahwa Bond pernah menyelamatkannya. Setelah itu, mereka kembali mengambil pajak dari Grampy. Di sini Grampy melakukan kesalahan dalam berbicara, sehingga Clipper yang tersinggung langsung menodongkan senjatanya. Di sisi lain, Alexis, Baby, dan Jasmine sedang menunggu antrian di toko gaun. Karena menunggu terlalu lama, Alexis menghubungi David dan meminta bantuannya. Dengan cepat, David menghampiri pemilik toko tersebut. Setelah berbicara sedikit, semua orang di sana langsung diusir dan hanya Jasmine seorang diri yang dilayani. Ketika satu masalah selesai, David dan Clipper kembali bekerja mengambil pajak. Setelah itu, David kembali ke rumah karena pekerjaannya sudah selesai. Saat memasuki kamar, Alexis memberitahu tentang kekurangan uang yang dibayar oleh geng Clomo. Di sana, David merasa kesal. Ayah David bernama Richard pun menghubunginya. Ia memberitahu Alexis kalau semuanya tidak boleh kurang sedikit pun, karena ia punya rencana besar dengan uang tersebut. Ayahnya meminta Alexis memberikan ponselnya kepada David. Ketika David mengajaknya berbicara, Richard hanya tertawa dan mematikan ponselnya. Alexis coba menenangkannya, akan tetapi David bergegas pergi ke rumah Victor dan mengancamnya.
Awalnya David sangat brutal karena Victor menyembunyikan uang pajak. Namun ketika mendengar cerita tentang anak Victor yang menderita leukemia, David langsung mengajak Creeper pergi dari sana. David, what am I doing? Di perjalanan pulang, Clipper sedikit kesal karena David berbaik hati kepada semua orang yang membohongi mereka. Namun David tidak memperdulikannya. Tiba-tiba ia mendapat pesan kalau Venom harus membayar uang senilai $200.000. Mereka pun langsung menuju ke tempat Venom. Setelah tiba di markas Venom, wanita bernama Gata pun menyambut mereka. Namun kenyataannya berbeda. Mereka hanya dipancing untuk diperkenalkan kepada bos baru Venom bernama Kanejo. Kanejo memberitahu bahwa ia adalah raja di masa depan. David tidak terima karena ia masih tidak mengenali Kanejo. Di perjalanan pulang, Creeper dengan bersemangat ingin membantai Kanejo bersama dengan anak buahnya. Namun David memberitahu bahwa ini melibatkan dendam masa lalu, karena Paman Lois pernah menghajar ayah Venom. Lanjut David menanyakan tentang Kanejo kepada pamannya. Di sini Paman Lois meminta waktu untuk membereskan semuanya. David pun menganggap bahwa pamannya takut menghadapi Kanejo. Lois pun sedikit kesal diremehkan oleh David. Jika David bukan keponakannya, mungkin dia akan mati karena menganggap Lois takut. Sit your fucking ass down. You don't leave till I fucking tell you to leave. Sebelum tidur, David menanyakan pertemuan pertama mereka. Alexis menceritakan semuanya, dan ketika ayahnya mabuk memukul ibunya dengan kursi hingga patah, Alexis merasa sakit hati ketika ibunya dipukul. Ia mendengar nama David sebagai pembunuh para mafia. Alexis mendekati David dengan niat untuk meminta David membunuh ayahnya. David hanya mengatakan kalau rencana Alexis telah berhasil dan sekarang David telah menjadi miliknya. Esok harinya terlihat David berangkat pergi untuk latihan gulat. Dan malam harinya pesta ulang tahun Jasmine sedang dirayakan. Saat melihat pamannya memberikan Jasmine hadiah ulang tahun berupa uang, mata David seakan-akan tidak rela. Luke mencoba menghibur David, namun David tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba Alexis menghampirinya dan mengajaknya untuk berdansa. Selesai berdansa, Paman Lois memberitahu kalau ia akan mengurus Kanejo. David pun merasa senang dengan memberitahu Clipper kalau Kanejo akan dihabisi di tangan Paman Lois. Ketika David dan Clipper sedang mengobrol, Gata muncul dan meminta David untuk datang menemui Kanejo. David bersama Clipper pun langsung pergi menemuinya. Di pertemuan itu, David terkejut melihat kepala pamannya yang sudah berada di dalam kotak es. Anehnya, Kanejo malah memberikan nasihat kalau tidak akan ada yang bisa membantu David karena hanya David sendirian yang bisa melakukannya. Kemudian Kanejo mengajak David bergabung dengan imbalan apa saja yang telah diberikan Paman Lois dan Richard. David pun langsung pergi dari sana dan kepergian David dianggap sebagai penolakan oleh Kanejo. Malam itu juga David memberitahu Alexis kalau ia akan melawan. Namun David meminta Alexis percaya kepadanya kalau semua masalahnya akan selesai. Esok harinya David dan anak buahnya berkumpul membahas tentang Kanejo. Rekan David bernama Vegas memberitahu kalau mereka membutuhkan bantuan Richard. Creeper berdiri tegak dan meyakinkan David kalau mereka semua akan terus berada di sampingnya. Setelah itu David bersantai di tempat bisnis pamannya, sedangkan Kanejo terlihat sedang melakukan ritual. Tiba-tiba anak buah Kanejo berdatangan menyerang. David dan anak buahnya mencoba melawan, namun Clipper pun ditangkap. Untungnya David berhasil kabur dari sana dengan merebut salah satu mobil warga. Lanjut David menemui Alexis dan memintanya untuk membawa pergi anak-anaknya. Di dalam mobil ponsel David pun berdering. Ternyata Kanejo ingin memperlihatkan kalau Creeper sedang disiksa. Di sana David tidak bisa berbuat apapun selain menjemput kedua anaknya untuk bergegas pergi menjauh.
Di apartemen, David meminta Alexis untuk tinggal karena ia akan mengambil uang simpanannya. Sebelum berangkat, David bersama keluarganya berdoa untuk keselamatannya. Setelah tiba di rumah Lup, David langsung menggali halaman belakang untuk mengambil uangnya. Lup terkejut melihat uang sebanyak itu tersimpan di belakang rumahnya. David menjelaskan kalau itu adalah uang hasil rampokan 9 tahun lalu. Sebelum pergi, David meminta doa keselamatan kepada nenek Lup. Dan di luar, ia malah bertemu dengan Delia. Karena merasa ada masalah, Delia menasehati David untuk menjaga Alexis dan jangan sampai ada yang bisa menyentuhnya. Di perjalanan pulang, David menghubungi Alexis memberitahu tentang uangnya. Saat tiba di rumah, ia terkejut melihat Alexis sudah tewas dan anak-anaknya telah menghilang. Ternyata yang membunuh Alexis adalah Kanejo. David merasakan kehilangan yang sangat mendalam ketika melihat mayat Alexis. Ternyata anak David telah diculik oleh Kanejo yang menyamar sebagai geng untuk meminta tebusan. David terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di sini David pun mengingat Bond. Ia langsung pergi menemui Bond dan meminta bantuannya untuk mengambil anak-anaknya kembali. David mengatakan kalau Kanejo berusaha mengambil alih seluruh Meksiko. Bond pun sadar bahwa dirinya juga akan menjadi target Kanejo dan ia bersedia membantu David. Saat itu juga Bond mempersiapkan anak buahnya memulai penyergapan di sebuah apartemen. Namun di sana mereka tidak menemukan anak David. Untungnya mereka menemukan petunjuk berupa alamat rumah Kanejo. Setelah tiba di sana, mereka memasuki rumah Kanejo. Ternyata benar anak David berada di sana. Anehnya, tidak ada orang lain di tempat itu selain ibu Kanejo. David tidak berpikir untuk membunuh ibu Kanejo. Karena bagi David, keluarga tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan di Meksiko. Lanjut, David berterima kasih kepada Bond karena sudah membantunya. Sekarang ini, ia akan melanjutkan misinya sendirian. Namun di sini Bond pun menolaknya. Bond pun tetap ingin bersama David sebagai teman. Setelah itu mereka langsung berangkat menuju rumah Kanejo. Setibanya di sana, David masuk lebih dulu ke dalam, sedangkan Bond mengawasi sekitar. Di saat yang bersamaan, Bond dan David disergap anak buah Kanejo di lokasi yang berbeda. Untungnya mereka berhasil membunuh mereka semua dan berhasil lolos dari sergapan itu. Setelah itu, David mulai menyerang Kanejo dan Gata. Di sini David berhasil membunuh Gata, namun ia tertembak di bagian bahu. Lanjut, David bertarung melawan Kanejo, hingga akhirnya David berhasil membalaskan dendam Alexis dengan membunuh Kanejo. David yang menderita banyak luka tidak berdaya setelah membunuh Kanejo. Untungnya Bond bergegas membawanya pergi dari sana. Di jalan David meminta Bond untuk berhenti karena ia ingin menghubungi ayahnya. Sang ayah memberikan selamat atas kemenangan David karena sekarang David telah menguasai Meksiko sepenuhnya sebagai big boss dari para mafia. Ayahnya mengatakan tentang kasih sayang seorang ayah, namun semuanya sudah terlambat. Karena David telah menjadi raja di Meksiko sebelum merasakan kasih sayang dari ayahnya dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.